people. Hari ini bersama saya Ika and one of my really good friends Eva. Jadi, siapa kita? Kita tidak perlu memperkenalkan diri ya. Jadi kalau mereka mau mengenal kita lebih lanjut, most likely kalau Anda mendengarkan ini artinya adalah Anda salah satu teman kita atau teman dari teman kita. So you can find out more about us. Hari ini sebenarnya Ika dan Eva ingin menceritakan dampak dari sebuah eksperimen yang baru terjadi 1 bulan terakhir. Nggak nyampe 1 bulan terakhir ya, Pak. I think 2 weeks. Two Nah, weeks, ya. jadi little bit of context. Jadi beberapa minggu yang lalu, mungkin kayak hampir sebulan yang lalu, gue kan memang passionnya menemukan tools-tools baru untuk membantu kita punya inner shift. Baik inner shiftnya itu mini-mini inner shifts atau big inner shifts, gitu kan. Dan nggak sengaja setelah nggak tahu lagi browsing-browsing, terus tiba-tiba inspired untuk melakukan mini tools ini, dan ternyata dalam hidup gue dampaknya lumayan luar biasa. Jadi ada beberapa tantangan-tantangan, anxiety yang lalu jawabannya langsung dikasih gitu. Jadi kalau gue bilangnya magical moments, right? Kalau you know me and Eva, we're big on magical moments. We can go into another big hole tentang magical moments in a different conversation. Ah, nah, with that said, waktu itu Ika lagi excited practicing ini, nggak sengaja teleponan sama Ibu Eva, right? Nggak sengaja lagi teleponan sama Ibu Eva, gue cerita lah, Pak, gue lagi mempraktekkan sebuah tool baru, dampaknya di gue luar biasa banget nih, gitu kan. At that point, nanti Eva bisa cerita sendiri, tapi at that point Eva ya, aduh kak, gue lagi butuh banget nih, gue lagi anxious banget, jadi apapun tools itu gue pengen nyobain. So, we set out the next day untuk beneran ngobrolin apa keresahannya Eva dan bagaimana bisa menggunakan tools ini dan dampaknya seperti apa. Jadi sebenarnya ini menceritakan dampak dari mempraktekkan tools ini itu seperti apa gitu. Jadi Kak Eva, mungkin mulai dari ketika kita teleponan di hari tersebut, yes. Anxiety lo tuh sebenarnya apa saja sih sampai kayaknya gue butuh bantuan gitu, Pak. Pertama gue mundur dulu ya. That's not a call, Kak X. Jadi you were texting me. Kayak, Serius gue, deh gue. you were texting me. Nih ya, gue bisa Ternyata lihat kayak masih WA. Oh my God. Oke, 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 oke. texting adalah gue baru belajar sesuatu yang kayaknya ini menarik kalau kita pelajari bersama-sama. Gue kayak apa lagi? Nah, pada saat Ika text itu, gue masih yang oh, new knowledge, and usually new knowledge from Ika is interesting gitu kan. Jadi kayak oke lah gitu, let's talk about it. Nah tapi kayak nggak berapa lama, I think I spend quite some time setelah dapat message itu, sampai akhirnya ada sebuah trigger yang terjadi di hari itu dan akhirnya mengingatkan gue pada kondisi bahwa oh, gue saat ini lagi high anxiety berat gitu. Jadi not knowing whatever Ika will do from that text gitu. Gue bener-bener yang maybe I should talk to her dan nyeritain lagi di posisi apa sih gue di saat ini gitu. And then we have the call, and what's interesting adalah kok ini pas banget ya sama konteks yang sedang terjadi saat ini gitu. Bener-bener Ika waktu ngobrolnya kayak gue like, oh pertama Ika bilangnya gini, I can shift unhappiness, atau frameworknya bisa shift unhappiness jadi happiness. Not really related to my anxiety at that time, tapi pas pada saat kita ngobrol and we had the call, Ika talks about anxiety gitu. Jadi benar-benar yang di reframe. Jadi gue tuh lagi menghadapi hidup yang some of them are anxieties. Terus akhirnya gue menemukan framework yang akhirnya bisa membuat anxieties ini turn into magical things gitu. Nah, gue nggak tahu pada saat itu Ika bilang magical things ini itu apa gitu. Gue Artinya apa, betul? gak tahu, gak paham gitu kan kayak, but Ika is always has a way gitu kan gimana caranya untuk solve my problem. So at that time jadi pada saat itu aku cerita lah, Kak X, actually 2025 is such a big year for me, dan terutama di beberapa bulan terakhir aku ngerasa banyak banget hal-hal di hidup ini yang oke gue pengennya begini and that kepengen vanish gitu.
with whatever is happening around. Benar-benar kayak either orang lain yang membuat kepengen itu tidak bisa dicapai, atau ya circumstances yang hadir di diri aku sendiri gitu pada saat itu. Dan pada di momen hari itu, there are so many things yang sangat tidak bisa aku kontrol gitu ya. Kayak semua orang bergerak sendiri-sendiri sampai di poin gue ngerasa kayaknya I'm not really managing this. Semuanya chaos, dan event yang terjadi di hidup baik secara internal maupun eksternal lagi jalan sendiri-sendiri gitu. Kayak gak ada koordinasi sama sekali. And I'm on the verge of ini kayaknya gue bentar lagi breakdown gitu. Dan gue lagi nggak bisa cerita sama siapa-siapa karena ketika aku melihat ke sekelilingku, semua orang lagi quote unquote ya menghadapi hal yang sama. Dan biasanya emang kalau in my community, gue jadi tempat yang diceritain gue lagi ngalamin ini dan gue lagi ngalamin ini gitu. Jadi gue ngelihat my ecosystem at that time juga lagi goyang. So I was, duh gimana ya ini. Dan sementara gue sebagai seorang business owner, teacher, facilitator, gue harus bisa memanage ini. Jadi ada kata-kata harus gitu. Ada tambahan apa ya, pressure pada saat itu gue harus bisa menyelesaikan permasalahan internal gue with whatever uncertainties yang terjadi, bagaimana caranya ya Ika happens to appear. Jadi gue ceritakanlah semua ini ke Ika, not knowing whatever Ika's framework is. Dan ini spoilernya, bahkan setelah Ika melakukan framework ini, lega banget, tapi masih sebenarnya kayak I don't really care about the magical things that happens. I just care about navigating sekarang gimana. But the spoiler is magical things did happen in that span of 1 week yang gitu, yang I can't, bener-bener chaos lah katakanlah in my life. Bisa mungkin nggak resolve juga sih, tapi akhirnya menemukan openings yang terjadi magically. I don't know how else to say it. Gitu Paham. sih kayak. Mungkin kita coba kasih beberapa contoh kali ya. Jadi, em, mungkin mulai dari kayak gue inget banget salah satu yang lo khawatirkan is your business and your revenue, right? Dan gue ingat kita ngobrol tuh hari Rabu, hari Kamis kan ya. Right. Hmm. Do you want to share what happened, apa yang terjadi begitu hari Jumat dan Sabtu? Nah, baru masalah perbisnisan dulu ya, Pak, belum yang lain-lain nih. Nah, baru ngomongin khawatir tentang bisnis dan revenue gitu. Apa yang terjadi Okay. beberapa hari kemudian? Yes. My concern at that time adalah, this is the end of the year, tapi memang 2025 is scary time for businesses, yang aku bisa share juga dari teman-teman sekelilingku. Jadi salah satu anxiety ini terkait dengan bisnis muncul exactly karena bisnis-bisnis di sekitarku pun sedang goyang. And for me especially, memikirkan 2026 itu seperti apa. I'm in the condition yang aku ngerasa bisnisnya berkembang, tapi di saat yang bersamaan tidak memenuhi katakanlah KPI yang diinginkan by December. So I'm thinking about gimana ya, ya karena kalau dari sisi bisnis bukan hanya terkait dengan revenue, tapi ada orang-orang di dalam bisnis ini yang harus aku jagain gitu. Jadi kalau kenanya di bisnis mungkin lebih ke orang-orangnya pada saat itu yang bikin aku anxious. How do I pay for the salary? How do I make sure that in this time of uncertainties mereka taken care of by Vizier gitu. Dan setelah melakukan barbell method ini, I exactly get 2 clients tanpa ngapa-ngapain. This is weird, tapi ya aku dapat 2 clients tanpa ngapa-ngapain exactly after the call with Ika. Dan yang satu itu benar-benar, jadi setelah call dengan Ika itu ada agenda ketemu teman-teman. Jadi emang ya udah nggak ada lagi pikiran tentang kerjaan setelah itu, benar-benar oke, habis ini gue ketemu teman-teman with lighter feelings, let's see what happens gitu.
lagi mau parkir mobil, mendadak ada salah satu temenku yang pada saat itu lihat juga, dia bilang, gue tuh berusaha loh kontak kamu gitu, karena ini lagi ada satu klien nih bla 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 bla, dan akhirnya deal in that space, in that space parkiran gitu. And I was like, Wow. wait. Dan pada saat momen itu belum sadar, kayak oh ya, oke lah, karena ini teman dan kenal kan, oke lah. Terus besoknya pagi pada saat lagi setting intention gitu, oh ya kemarin gue lumayan goyang ya terkait dengan how I feel, hari ini udah lumayan membaik banget. Terus tiba-tiba, oh iya ya kemarin yang gue khawatirkan revenue, sorenya ternyata terjawab gitu. Maksudnya gue dapet klien langsung setelah gue resolve ini. Kemudian pada saat gue selesai doing intention, oh mungkin that's the meaning. Oke, gue nggak boleh terlalu stres terkait dengan ini. Baru gue baru gue tutup jurnal gitu. Ada 3 call masuk. Mbak Eva, aku mau free call dong. Yada yada yada. They turn into clients yang juga value-nya nggak sedikit gitu. Jadi bener-bener yang gue ngelihatnya, I'm not even doing a lot. Bukan yang gue dalam 3 jam itu kemudian melakukan marketing besar-besaran. Gak ada. To be honest, in terms of that business part, nggak ngapa-ngapain sama sekali. So that's Magic moments number magic one. moments number one. That I can Ini. measure ya, yang bisa di-measure dengan getting clients tanpa harus Hmm. ngapa-ngapain. Ya, Gitu. bentar, Pak. Ya. Kan anak gue baru pulang, jadi saya gue bentar. Hai sayang, kamu mau peluk aku sebentar? Aku lagi rekaman sama Tante Eva, jadi Hai. kamu peluk aku Hai. 30 detik. Terus aku butuh kamu meninggalkan aku sendiri supaya aku bisa rekaman dulu. No, Oke? no. Oke, ya, fine. Thank you so much. Aku hitung dalam sekarang. Kamu mau sambil nonton atau nontonnya nanti pas sekarang? Biar aku Aku- bisa tenang. Emangnya boleh nonton sekarang? Coba tanya papa. Enggak. Nggak boleh ya? Soalnya aku harus makan lagi. Terus Oke. minum obat. Oke, oh very good idea. Tapi itu bisa kan habis nonton sebetulnya kan. Coba kamu tanya papa. Thanks, buddy. Boleh tolong tutup pintunya nggak, Boh? Tutup pintu sekalian. Thank you. Jadi anak, astaga. Go back to that. Oke. Ya. So magic moments number one. Sebelum kita ngebahas, jadi apa sih sebenarnya magic moments? Jadi magic moments itu sesuatu yang terjadi yang sebenarnya memecahkan masalah kita tanpa kita terlalu berusaha untuk memecahkan masalah tersebut gitu kan, kayak dibukain jalan aja, dikasih jalan aja. So that's ya, makanya this inner work itu exciting banget karena akhirnya seringkali kita push too much effort tapi akhirnya tidak bisa mendapatkan magic moments, dan ternyata hidup bisa lebih indah dengan berbagai magic moments ini. Nah, tapi itu bukan the only magic moments. Karena ada anxiety kedua yang menurut gue juga menarik banget karena we don't know how to problem solve this gitu kan. Which tentang your anxiety pergi ke luar negeri. Silahkan diceritakan Kak Eva. Oke. This is funny, tapi sangat real karena salah satu anxiety terbesar gue adalah harus travel ke tempat yang belum pernah gue kunjungi. And then gue gak ngerti bahasanya. Itu nomor satu. My biggest fear adalah unable to communicate. Jadi ya itu sangat kena banget sih. Dan berikutnya apa yang terjadi dengan trip ini is another magic moment, but it happens so sudden. Jadi dalam jangka waktu beberapa hari mendadak aku harus berangkat. As a context, pada saat ini terjadi, gue baru pindahan. Jadi in the house is also chaotic dan masih perlu banyak detailing dan lain sebagainya. Terus gue harus berangkat. So there are, this is difficult moment buat gue yang I really need things to be nice sebelum gue berangkat.
ya ternyata itu tidak bisa tercapai gitu ya. So I told Ika, gimana ya Kak, gue harus berangkat nih ke satu tempat yang gue nggak tahu lagi orang-orangnya kayak gimana, gue takut organ gue dijual, sumpah gitu kan. Itu benar-benar yang it's real anxiety man, benar-benar yang aduh gimana ya, takutan gue emang receh sih, tapi kayak gue takut nanti gue nggak bisa ngomong bahasanya, oh so many, which I believe it's just a facade dari sebuah real anxiety yang mungkin belum kebuka ya pada saat itu. Dan terakhir kali gue melakukan trip yang lumayan jauh itu udah lumayan lama juga for work reason ya, ini bukan buat hura-hura gitu. Jadi there's so much seriousness in this travel. Tapi excited at the same time. Jadi gue bilang ke Ika, gue nggak, ini satu problemnya aja gue nggak tahu apa gitu. Jangankan cari solusinya ya, karena ya travel ya berangkat udah ada pasport, udah ada tiket, terus udah gitu the next thing-nya adalah aduh tapi nginep di mana ya. Wah itu is another battle gitu, karena tempat aku akan melakukan activity dengan nginep di mana, wah tempatnya begini dan begitu, pokoknya banyak sekali keluhan tentang nanti tempatnya di mana, which is weird. Uh, dan yaudah aku cerita ke Ika dan Ika bilang kayak ya itu gue juga nggak tahu sih gimana cara solving problem saya, tapi gue punya teman di Thailand gitu lah intinya, kayak oke, ya udahlah ada satu, but it's real gitu, masih banyak inner work yang ini kayaknya harus gue olah deh, karena nggak lucu ya gitu 2 hari atau 3 hari sebelum berangkat vibe-nya begini amat. And then we do the framework yang Ika kasih, dan gue rasa pada saat gue melakukan framework itu adalah kerecehan nggak ya ini sebagai sebuah anxiety yang harus gue solve gitu. Ternyata tidak. Setelah framework tersebut secara inner work, ketika gue keluarkan, ternyata tidak ada hal yang sepele in regards of anxieties gitu. It's a big work on its own. Jadi ketika gue keluarin, oh lega ya, ternyata I don't think I need to be worrying a lot about that. Udahlah selesai that call with Ika in a day. Oh enggak, malamnya kan aku ketemu teman-teman itu tadi ya. So at that night I met with friends, terus gue cerita, iya nih gue lagi mau berangkat ke sini and I'm very anxious, tapi gue udah resolve sih tadi ngobrol sama Ika gini. Terus teman gue kayak, what? Lo berangkat ke sana tanggal segini? Gue gitu. Jadi ternyata gue tidak sendirian berangkat ke sana, karena teman gue yang bertemu dengan gue hari itu, yang pun itu jadwalnya tuh susah banget gitu, bersama-sama akhirnya berangkat ke tempat yang sama. Jadi gue nggak, semua permasalahan yang terjadi karena gue takut sendirian, gue takut nanti nggak bisa, takut nyasar, takut dibohongin, takut apa, semua selesai karena temen gue ini ternyata pergi ke tempat yang sama, nginep di area yang sama, dan itu aja udah cukup banget untuk 100% meredam anxiety-nya. Exactly ya. That's magic moments number 2. Dan setahu gue nih temen yang lo udah lumayan lama nggak ketemu dan tiba-tiba ketemuan di hari tersebut kan. Betul. Terakhir kali gue ketemu orang ini tuh 3 bulan-ish yang lalu. Dan Hmm. sebelum 3 bulan itu last year-nya. Jadi bener-bener Hmm. yang bukan temen yang maintenance tiap minggu ketemu gitu. Crazy sih. Lucu So banget ya crazy. poinnya. Ini ini gue yang gue paling suka dari masalah ini karena bukan masalah yang bisa di problem solve pakai framework kan. Iya, Kayak lo mau planning kek, mau bikin issue tree kek segala macam tuh kayak nggak gak bisa. bisa gitu. Terus tiba-tiba kok ya diketemukan dengan orang yang pergi di tanggal yang sama ke area yang sama. Bener. Dan itu tuh ternyata ya, begitu gue pelajari sebenarnya apa sih isunya. Karena ya kalau mungkin dengar cerita ini kayak Mbak Eva apa sih gitu kan, kemarin juga kan berangkat ke Amerika apa segala rupa bisa gitu kan. Hmm. Such a weird thing for me to be anxious about traveling. Tapi it's real. Aku beneran sampai nggak bisa tidur, Kak X, for that exact point. Gue tinggal Wah. di ya nanti, terus aduh gue ngobrol sama siapa gimana. Karena ini bener-bener trip yang pertama kalinya semuanya tuh harus dialami sendirian. Mungkin kesendirian itu yang jadi trigger sih sebetulnya ya. Dan gak ada yang bisa dilakukan kan, apa gimana gitu, mengajak siapa, gak ada yang lagi bisa nemenin juga pada saat itu, konteksnya lagi
emang work konteks dan bukan yang 5 hari, it's really short trip, full packed with work. Jadi solusi tuh bener-bener yang apa yang harus dilakukan dengan feeling ini ya. Ketika muncul orang yang udah lama gak ketemu terus bilang kayak, gue bener-bener akan berangkat ke tempat yang sama di tanggal tersebut. Bahkan pada saat itu nggak butuh yang, lo temenin gue tiap hari ya. Enggak, with that exact said, kalau misalnya gue ada apa-apa, gue bisa call dia aja tuh udah menyelesaikan semua permasalahannya. But seberapa banyak sih possibility bisa nemuin jawaban tersebut gitu dari orang yang udah lama nggak kita temuin. Such a Kitanya magic. nggak kepikiran possibility itu bisa terjadi kan. Nggak kepikiran sama. Amazing. So, teman-teman yang di luar sana, um, jadi mungkin the invitation adalah kita pengen ngajak teman-teman untuk bersama-sama mempraktekkan framework ini yang saat ini kita sebutnya barbell method. Kenapa kita sebutnya barbell method? Ini beneran ngarang bebas. Itu ada ceritanya sendiri di balik itu. Ada hubungannya dengan Eva juga tentunya. Kenapa akhirnya disebut nama barbell method? Dan yang gue suka banget dari framework ini karena tuh sederhana banget. Ini cuman kayak 4 step yang lo berapa lama kira-kira melakukan barbell method ini? Terus tiap kali lo melakukannya berapa lama, Pak? First thing kita melakukan ini kan sekitar 30 menitan ya. Ini Yes, pertama kalinya banget. Yes. pertama kalinya 30 menitan, itu pun di sela-selanya dengan tangisan, ketawa, ya udahlah gitu kan. Tapi the real work-nya shorter than that sebetulnya. Dan setelah itu nyobain lagi, biasanya kalau morning journal, I did this during that routine, it's no more than 10-15 minutes. Nice. Dan it's very simple, simple banget karena bisa dilakukan sendiri, nggak perlu tahu. Biasanya kan when we do inner work, kita banyak bertanya, what is the limiting belief? Ini we don't even touch limiting belief, it's very simple. Jadi kita pengen ngajak teman-teman untuk kita belajar bersama dan mengupas sebenarnya apa ini barbell method, cara mempraktekannya gimana, dan yuk kita praktekkan bersama. Dan yang tadi dibilang Eva luar biasa sih. Jadi sebenarnya bukan untuk mengharapkan magic moments to happen, tapi sebenarnya kita belajar apa dari proses barbell method ini, yang sehingga secara nggak sengaja magic moments-nya tuh terjadi. Jadi kita mau mengajak teman-teman untuk mengupas barbell method ini. Jadi kalau you're interested dan mau bagian dari teman-teman awal yang mempraktekkan ini bersama, yuk join us di link yang nanti kita taruh entah ada di mana itu. Eva mau nambahin sesuatu? I think Why people should join? why people should join, karena ini menurutku on context of what we are currently experiencing. Aku melihat kondisi eksternal saat ini, baik dari alam, dari political side, geopolitical side, our livelihood right now itu sangat penuh dengan uncertainty, dan in this uncertain ground sangat mudah buat kita untuk ngerasain anxious. But that's anxiety itself can be a signal and can be a disruption, can be also a disturbance gitu. Nah, gimana sih caranya supaya all of this tuh sebetulnya bisa jadi sound buat kita untuk melangkah ke depannya. This is why I feel that this barbell method, name on progress atau kita udah fix nih? I don't know. Ya mungkin nanti dari teman-teman mempraktekkan kita bisa dapat nama baru. Yes. But this short framework menurut aku sangat powerful. Again, not because the magic moments that happens afterwards, but for the sake to find that grounded moment sih menurutku KX ya. Jadi very important menurutku untuk bisa punya ground saat ini. And I invite everyone to experience what I experience, because it really happens in the minute after we had this framework. Di luar dari all the measured, yang bisa diukur lah magic moments-nya. Tapi sebenarnya the real magic moments-nya adalah ketika, ada anxiety besar banget, 12 minutes, 10 minutes, 15 minutes, and then
lessen significantly gitu. Jadi bener-bener berkurang banget rasa anxious ini setelah melakukan pramen. Kayak menurut aku itu that's the first magic moment sih. Love, thank you Kak Eva. Dan sampai ketemu teman-teman di sesi kita bersama. See Dah. you. Bye.